Warga Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan histeris melihat jembatan beton putus usai diterjang luapan air sungai. Akibatnya, dua desa yang terdampak kini terisolasi. Inilah rekaman video amatir milik warga, detik-detik jembatan permanen yang berada di desa Sukamenang, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan hancur, putus usai terjang luapan air sungai Rupit. Jembatan permanen tak kuat menahan bertonton sampah bambu dan kayu yang datang akibat disapu air sungai yang meluap. Ditambah arus yang deras membuat jembatan permanen putus. Saat jembatan putus, warga histeris melihat jembatan itu hancur diterjang air sungai Rupit yang meluap. Akibatnya dua desa, Desa Rantau Telang dan Desa Tanjung Agung terisolir. Hingga warga terpaksa beraktivitas dengan menggunakan akses sungai. Situasi semakin memburuk dengan putusnya dua jembatan gantung di Desa Tanjung Agung dan Sukamenangis. Akibat luapan air sungai Rupit, 8 desa di sepanjang aliran sungai terendam banjir. Semestinya kondisinya sekarang tidak aman lagi. Sekarang dia tidak putus dikarenakan ada satu jembatan yang desanya di hulu desa terusan ini Desa Sukamenang. Karena dia jembatan permanen sehingga kayu-kayu atau rumpun bambu yang hanyut itu dia terhendap oleh jembatan yang di Desa Sukamenang sehingga jembatan kita ini masih berdiri seperti ini. Kalau seandainya tidak ada jembatan itu kemungkinan jembatan kita sudah putus seperti desa-desa yang lain. Warga berharap dibangun jembatan beton kembali dengan posisi yang lebih tinggi agar saat sungai meluap kejadian serupa tak akan terulang. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman melaporkan. Akibat banjir bandang di Desa Sukamenang, 17 rumah hilang terbawa arus dan 23 rumah rusak parah diterjang banjir. Banjir disebabkan luapan sungai Rupit di Karangjaya, Sumatera Selatan. Beginilah kondisi permukiman warga di Desa Sukamenang, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan pasca diterjang banjir bandang. Sedikitnya ada 17 rumah yang hilang diterjang banjir bandang dan 23 rumah mengalami rusak parah milik warga Desa Sukarami, Kecamatan Karangjaya. Warga pasca banjir sibuk membersihkan puing-puing bangunan rumah yang berserakan akibat disapu banjir. Akses jalan di Desa Sukamenang tertutup. Luapan sungai Rupit berimbas kepada 8 desa di sepanjang aliran sungai. Arifata, Kadis Desa Sukamenang mengatakan akibat banjir kerugian ditaksir miliaran rupiah. Banjir selain menghanyutkan rumah warga, juga menghanyutkan ternak milik warga. Untuk data sementara kami sudah menghitung 17 yang rumah hilang. Yang hilang dari tempatnya kan, seperti yang kita lihat di seputaran rumah itu bawa arus, kemudian yang rusak berat dan rusak ringan masih di... Warga terpaksa menumpang di rumah sanak keluarga sampai bisa kembali membangun rumah tempat tinggal mereka. Warga berharap pihak terkait segera turun tangan. Selain kerugian material akibat banjir, korban 2 orang dikabarkan meninggal dunia. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman melaporkan. Sementara itu selain merendam puluhan rumah, banjir juga memutus jalan menuju 3 kecamatan di Aceh Singkil. Luapan air 2 sungai akibat hujan deras juga merendam puluhan rumah di Sika, Nusa Tenggara Timur. Satu persatu warga harus mengantre saat melewati banjir di kawasan Gunung Meriah, Aceh Singkil. Derasnya luapan sungai Cinendang membuat pengendara motor harus berhati-hati. Banjir juga membuat ratusan pemukiman terendam lebih dari setengah meter dan memutus jalan ke 3 kecamatan. Sejumlah pengendara motor menerjang banjir yang terjadi di kawasan WGT Sika, Nusa Tenggara Timur. Sebuah mobil harus berhenti diduga akibat ruas jalan di kawasan tersebut terkepung banjir. Hujan deras yang turun juga membuat puluhan rumah terdampak banjir. Sungai yaitu satu sebelah kanan saya ini adalah banjir dari Sungai Warkoro dan ini dari Sungai Napunggarat. Akhirnya dua sungai ini menjadi satu, akhirnya tidak ada jalan keluarnya untuk menuju ke sungai, jadi dia masyarakat ini jadi korban.
Proyek pengendali banjir di kawasan Asam Kumbang, Medan, Sumatera Utara diprotes warga. Warga menilai proyek pengendali banjir berdampak terhadap matinya usaha serta sulitnya mobilitas. Jika proyek pengendali banjir sudah selesai, bisa mengalihkan aliran air dari Sungai Sikambing menuju ke Sungai Belawan. Mengalirkan aliran air yang selama ini aliran dibuang ke Sungai Sunggal, Pak, selama ini ya? Ke Sungai Sunggal ya? Belawan, ke Belawan. Oh, yang ini dibelokkan ke Sungai Belawan. Jadi ini alirannya kita belokkan untuk mengurangi debit air yang masuk ke Sungai Sikambing. Usai bertemu warga, pemerintah Kota Medan meminta kontraktor mempercepat pekerjaan. Dari Sika, Aceh Singkil dan Medan melaporkan. Bus Pahala Kencana yang mengangkut 34 orang terbakar hebat di ruas jalan tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu pagi. Petugas dari pemadam kebakaran Jombang yang dihubungi pihak tol langsung berjibaku melakukan pemadaman. Peristiwa kebakaran di wilayah Desa Belimbing, Kesamben, Kabupaten Jombang membuat arus lalu lintas di ruas jalan tol Jombang-Mojokerto tersendat. Arus lalu lintas baru kembali normal setelah api yang bakar bus berhasil dipadamkan. Udi Dwi Saputro, Departemen Head Business Acceleration Astra Tol Jaumo, memastikan seluruh penumpang bus yang berjumlah 34 orang dan awak bus yang berjumlah 4 orang selamat. Sebab sebelum api membesar, mereka sudah lebih dulu keluar dari dalam bus. Sebuah bis terbakar di KM 705. Jadi bis PO Pahala Kencana dari arah barat menuju ke timur, dari Bandung menuju ke Denpasar, sesampainya di KM 705 mengalami pecah ban belakang sebelah kanan, di mana pecah ban tersebut menimbulkan percikan api, gesekan dengan beton yang menyebabkan bis terbakar. Setelah apinya berhasil dipadamkan, bangkai bus Pahala Kencana masih menunggu proses evakuasi dari petugas untuk diamankan ke kantor PJR Polda Jawa Timur. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Pemirsa, sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu rumah. Sejumlah rumah warga ini ludes terbakar di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu siang. Warga yang panik langsung berupaya mengevakuasi barang berharga dari dalam rumah mereka. Sementara sejumlah warga lainnya berusaha menyediakan api dengan peralatan seadanya. Diketahui titik api berasal dari atap salah satu rumah warga hingga membesar dan menyambar ke bangunan rumah lainnya. Diduga kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah. Penghuninya, jadi sekitar yang terbakar itu 5 rumah. 5 rumah? Iya. Kalau dugaan sementara? Dugaan sementara korsleting listrik. 15 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Akibat kebakaran, seorang warga harus diberikan pertolongan medis karena kelelahan saat membantu memadamkan api. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.